5, 4, 3, 2, 1, 0. Blast off. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai proyeksi ortogonal. Apa itu proyeksi ortogonal? Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Arnando Fardian. Saya mahasiswa semester 1 Universitas Pamulang Serang. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Mesin. Ya, jadi kali ini kita masuk ke mata kuliah menggambar teknik berbasis komputer. Yang kita bahas kali ini adalah proyeksi ortogonal. Baik. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan dengan adanya pembelajaran kali ini mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan definisi proyeksi ortogonal. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis proyeksi ortogonal. Ada beberapa jenis proyeksi ortogonal. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, dengan mahasiswa mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat mampu menentukan pandangan gambar dengan proyeksi kuadran 1 atau yang biasa disebut dengan proyeksi Eropa. Lalu yang berikutnya, tujuan pembelajaran yang keempat, dengan dilaksanakannya pembelajaran materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menentukan pandangan gambar dengan proyeksi kuadran 3 atau biasa disebut dengan istilah proyeksi Amerika. Dan yang terakhir, untuk tujuan pembelajaran materi kali ini, yang kelima, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memilih penyajian gambar dengan proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa dan kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Dari kalimat ini kita dapat ketahui bahwa yang akan kita bahas kali ini adalah proyeksi kuadran 1 dan proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nah, materi pembelajaran proyeksi ortogonal kali ini kita akan membahas 8 pokok-pokok materi pembelajaran. Yang pertama akan membahas definisi proyeksi ortogonal, di mana di dalam bab 1 ini diharapkan kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan proyeksi ortogonal dan dapat menjelaskan definisi proyeksi ortogonal dengan jelas dan terperinci. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis proyeksi ortogonal. Dalam bab 2 ini nanti kita akan membahas ada beberapa jenis proyeksi ortogonal. Nanti kita akan bahas ada berapa jenis proyeksi ortogonal ini. Lalu yang ketiga, materi pembelajaran yaitu mengenai pandangan dan bidang proyeksi. Bagaimanakah pandangan dan bidang proyeksi ortogonal ini? Seperti apa pandangan dan bagaimana bidang proyeksinya?
nanti kita akan bahas di bab ketiga ini. Dan selanjutnya yang bab keempat yaitu simbol proyeksi. Berkaitan dengan bab kedua ya, jenis-jenis proyeksi ortogonal tadi, kita dapat ketahui bahwa setiap jenis proyeksi ortogonal terdapat simbol proyeksi. Nah, seperti apa simbol proyeksi itu? Dan apa kegunaan simbol tersebut? Nanti kita akan bahas di bab 4 ini. Lalu yang kelima, mengenai pandangan proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa. Di mana pada bab kelima ini kita akan membahas mengenai pandangan proyeksi kuadran 1, bagaimana pandangannya dan seperti apa yang terjadi pada proyeksi kuadran 1 ini. Kita akan kumpas tuntas di bab 5. Lalu selanjutnya bab 6 mengenai pandangan proyeksi kuadran 3 atau Eropa. Maaf, maksud saya pandangan proyeksi kuadran 3 itu proyeksi Amerika. Nah, jadi nanti di bab 6 ini kita dapat mengetahui apa saja dan bagaimana pandangan proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika ini. Lalu setelah itu, kita akan lanjut ke bab 7 mengenai penyajian gambar proyeksi kuadran 1 atau Eropa. Dalam pembahasan bab 7 ini, kita dapat mengetahui bagaimana penyajian gambar proyeksi kuadran 1 atau Eropa. Selain itu, seperti apakah penyajian gambar proyeksi kuadran 1 ini? Nanti kita bahas di bab 7. Lalu yang terakhir, nanti kita akan bahas mengenai penyajian gambar proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Dalam bab 8 adalah bab terakhir yang kita pelajari nanti. Kita akan mencari tahu bagaimana penyajian gambar proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika ini ya. Jadi setelah kita sajikan gambar proyeksi di kuadran 1 di bab 7, kita akan sajikan gambar juga proyeksi kuadran 3 di bab 8. Jadi sudah jelas ya rekan-rekan sekalian, materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai 8 materi pembelajaran proyeksi ortogonal. Diharapkan semua rekan-rekan dapat memperhatikan dan memahami setiap materi pembelajaran ini sehingga dapat membedakan bagaimana proyeksi ortogonal dengan proyeksi-proyeksi yang lainnya. Karena ketika kita membahas tentang proyeksi ortogonal ini, kita juga membahas mengenai 8 bab ini. Cukup banyak ya. Oke. Baik, kita masuk ke bagian pertama yaitu mengenai definisi proyeksi ortogonal. Apa itu proyeksi ortogonal? Proyeksi ortogonal di sini jelaskan bahwa proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi titik, garis, bidang, dan benda yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Di sini kita dapat ketahui bahwa terdapat proyeksi titik, proyeksi garis, proyeksi bidang, dan proyeksi benda yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Nah, jadi itu merupakan definisi proyeksi ortogonal. Proyektor itu apa sih? Di sini jelaskan bahwa garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi disebut proyektor. Jadi proyektor itu merupakan garis proyeksi benda terhadap bidang proyeksi tersebut. Selain proyektor tegak lurus terhadap bidang proyeksinya, proyektor tersebut sejajar satu sama lain.
Dijelaskan bahwa semua objek diproyeksikan secara ortogonal atau diproyeksikan secara tegak lurus terhadap bidang proyeksi di depannya. Setelah itu, keenam permukaan kotak dibentangkan sehingga dihasilkan 6 pandangan hasil proyeksi ortogonal. Hasil proyeksi ini disebut dengan multi-view drawing atau gambar tampang jamak. Terlihat pada slide bahwa sudah digambarkan di sini terdapat sebuah gambar rumah atau suatu objek yang akan diproyeksikan, yaitu sebuah rumah di mana rumah ini jika diproyeksikan maka akan seperti yang di sebelah kanan. Nah, jadi terlihat di sini bahwa posisi rumah bagian depan yaitu terdapat jendela, 2 buah jendela dan pintu, itu hasil proyeksinya yaitu berada sebagai pandangan depan atau front di sini ya. Nah, lalu kita lihat di sebelah kanannya front, di right side itu. Nah, di situ terlihat bahwa hasil proyeksi dari sebelah kiri bangunan atau sebelah kiri dari depan bangunan. Nah, lalu di sebelah belakang di situ terdapat hasil proyeksi back. Jadi bagian belakang rumah diproyeksikan sehingga membentuk dinding bagian belakang rumah dan atap bagian belakang rumah. Dan di sisi sebelah kiri yaitu merupakan bagian kanan rumah. Dapat dilihat pada slide bahwa bagian kanan rumah itu diproyeksikan menjadi left side atau sepandangan kiri. Dan kita lanjut ke bagian atas. Di top ini terdapat gambar atap rumah. Terlihat dari atas bahwa atap rumah ini terbagi menjadi 2. Dan selanjutnya di bagian bawah, pandangan bawah, itu terlihat bahwa bagian bawah rumah ya, seperti yang dilihat pada slide ya. Coba rekan-rekan perhatikan bagaimana proyeksi ortogonal dapat memproyeksikan sebuah bangunan rumah. Nah, setelah kita pelajari tadi, hal tersebut merupakan teori kotak kaca proyeksi ortogonal. Jadi kita asumsikan bahwa jika ingin memproyeksikan suatu benda atau suatu objek, kita anggap itu tuh sebuah kubus yang dibentangkan. Nah, dari sini terlihat nih, ketika kita bentangkan kubus tersebut, maka akan menghasilkan gambar-gambar hasil proyeksi seperti ini. Di sini bahwa front itu merupakan bagian rumah bagian depan, lalu top merupakan atap rumah terlihat dari atas, dan bottom merupakan bagian bawah rumah, right side merupakan bagian sebelah kiri dari rumah, dan left side merupakan bagian kanan dari rumah, dan back side ini merupakan bagian belakang dari rumah. Terlihat pada back side itu tidak terdapat pintu ataupun jendela ya, karena memang bagian belakang rumah polos seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian 2, yaitu mengenai jenis-jenis proyeksi ortogonal. Dapat dilihat pada slide bahwa jenis-jenis proyeksi ortogonal itu yang pertama ada proyeksi Eropa. Nah, proyeksi Eropa ini merupakan proyeksi kuadran 1.
Lalu selanjutnya ada proyeksi Amerika atau proyeksi kuadran 3. Dan yang terakhir itu ada proyeksi berdasarkan benda yang diproyeksikan. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai jenis-jenis proyeksi ortogonal. Baik, untuk yang pertama kita bahas mengenai proyeksi Eropa kuadran 1. Nah, jenis proyeksi yang pertama ini merupakan jenis proyeksi ortogonal yang terdapat di kuadran 1 atau proyeksi Eropa ya. Apa itu proyeksi Eropa? Proyeksi Eropa merupakan proyeksi sudut pertama atau kuadran 1 di mana letak bidangnya berlawanan dengan arah pandangannya. Kita cermati dari definisi proyeksi Eropa ini, proyeksi Eropa itu terletak di kuadran 1 di mana letak bidangnya berlawanan dengan arah pandangannya. Misal hasil pandangan sebelah kanan, maka yang ditampilkannya di sebelah kiri. Nah, ini merupakan contoh simbol proyeksi Eropa ya. Baik. Selanjutnya, pada proyeksi sistem Eropa ini, benda itu berada di dalam kubus di antara bidang proyeksi dan penglihat. Proyeksi ini dipakai untuk memproyeksikan sebuah model atau benda seolah-olah benda tersebut didorong menuju bidang proyeksinya. Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa proyeksi sistem Eropa itu atau termasuknya proyeksi ortogonal ya. Jadi benda itu berada di dalam kubus. Jadi hasilnya nanti seolah-olah kubus itu dibentangkan. Ya, lalu selanjutnya kita lihat contoh proyeksi Eropa ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa suatu objek atau suatu benda yang diproyeksikan menggunakan sistem proyeksi Eropa atau kuadran 1. Di sini terlihat bahwa posisi depan. Nah, di posisi depan ini hasil dari proyeksinya akan sesuai dengan posisi depan. Begitupun belakang. Posisi belakang itu juga sesuai dengan posisi belakang yang seperti kita lihat. Oh, ini yang ini belakang ya teman-teman. Mohon diralat. Setelah itu kita lihat samping kanan. Nah, samping kanan ini terdapat satu persegi panjang dan 2 kotak ya. Nah, itu merupakan hasil proyeksi dari samping kanan benda. Nah, lalu selanjutnya di bagian atas. Atas ini membentuk L dengan satu garis kotak. Dapat dilihat ya teman-teman bahwa atas ini berbentuk L, lalu ada garis, lalu kotak. Nah, kenapa kotak? Karena terlihat dari atas ini posisinya miring. Kalau dilihat dari atas itu berarti memang di sini ada garis yang tidak full, jadi ada 2 garis ya. Kalau kita lihat bagian bawah, itu pasti dia bentuk L sempurna karena tidak ada seperti potongan miring ini ya. Oke, semoga teman-teman dapat memahami dari gambar ini bahwa proyeksi Eropa kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis proyeksi ortogonal yang kedua, yaitu proyeksi Amerika atau proyeksi kuadran 3. Nah, pada proyeksi sistem Amerika ini, bidang proyeksi berada di antara benda dengan penglihat yang berada di luar. Langkah dalam pembuatan proyeksi benda pada sebuah bidang proyeksi dibuat seolah-olah benda ditarik ke bidang proyeksi. Nah,
Di sini proyeksi Amerika dikatakan juga proyeksi sudut ketiga, dan juga ada yang menyebutkan proyeksi kuadran 3. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Nah, ini merupakan contoh simbol proyeksi Amerika ya. Berbeda dengan proyeksi Eropa tadi, bahwa proyeksi Amerika ini simbolnya berada di, untuk lingkarannya berada di sebelah kiri. Sedangkan kalau proyeksi Eropa tadi lingkarannya sebelah kanan ya teman-teman ya. Jangan sampai terbalik. Nah, ini merupakan contoh proyeksi Amerika, proyeksi kuadran 3. Nah, dapat kita lihat bahwa proyeksi Amerika ini dia sesuai ya. Nih, perbedaan antara proyeksi Eropa itu, tadi kan Eropa itu kalau hasil sebelah kanannya itu kan dia merupakan sebelah kiri dari depan ya. Nah, kalau ini sesuai. Hasil proyeksi sebelah kanan itu ya pandangan kanan, hasil proyeksi sebelah kiri ya sebelah kiri gitu. Nah, kita lihat di sini. Di posisi atas itu terdapat 3 bagian. Ada bagian kotak, persegi panjang yang besar dan yang kecil. Nah, untuk persegi panjang yang kecil ini kenapa dia ada? Karena itu merupakan seperti terpotong gitu ya, tidak full. Jadi dia harus ada garisnya. Sedangkan untuk yang bawah full, di tampak bawah nih F. Jadi F ini full kotak karena dia memang kita lihat dari bawah memang semuanya tidak ada potongan-potongan garis ataupun semacamnya. Ya. Nah, kita lihat yang E tampak belakang. Nah, pada E tampak belakang ini terdapat garis titik-titik. Nah, garis titik-titik ini menandakan bahwa dia terdapat potongan tetapi ada di seberang atau di pandangan berlawanannya. Jadi kalau misal belakang berarti dia potongannya di depan. Kalau dia di kanan berarti potongannya di kiri seperti itu ya. Kan? Nah, selain 2 jenis proyeksi ortogonal tadi, ada juga jenis proyeksi ortogonal yang dibedakan berdasarkan benda yang akan diproyeksikannya. Yaitu apa aja? Ada 4. Ya. Yang pertama ada proyeksi ortogonal sebuah titik, yang kedua proyeksi ortogonal sebuah garis, yang ketiga proyeksi ortogonal sebuah bidang, dan yang keempat proyeksi ortogonal sebuah bangun ruang. Nah, dari keempat ini kita dapat ketahui bahwa perbedaannya berdasarkan benda yang akan diproyeksikan. Apa aja tadi teman-teman ya? Berarti ada titik, garis, bidang, dan bangun ruang. Sebelum kita masuk ke pembahasan satu persatu, kita ketahui dulu bahwa apa sih perbedaan dari keempat itu. Nah, titik, proyeksi ortogonal sebuah titik. Nah, itu merupakan proyeksi titik ya. Jadi sebuah titik diproyeksikan menggunakan proyeksi ortogonal seperti itu, kurang lebih. Nah, selanjutnya ada garis. Nah, itu berarti yang diproyeksikan adalah garis, bukan sebuah titik. Entah itu garis miring, garis lurus, atau garis seperti apa. Intinya merupakan sebuah garis ya. Lalu selanjutnya ada sebuah bidang. Sebuah bidang itu seperti halnya bidang jajar genjang atau bidang
kotak, terus dipanjang, segitiga, sebuah bidang ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir itu bangun ruang. Bangun ruang itu di sini berarti dapat diartikan kita memproyeksikan sebuah bangun ruang seperti kubus, seperti kerucut, terus bola, dan seperti itu ya. Ya, mari kita masuk ke tahap pembahasan satu. Yang pertama mengenai proyeksi ortogonal sebuah titik. Dapat dilihat pada slide bahwa proyektor, bidang proyeksi, dan proyeksi merupakan satu kesatuan ya. Di sini kita lihat bahwa kita memproyeksikan titik A, di mana pada titik A itu terdapat bidang proyeksi yang telah ditunjuk pada garis itu ya. Pada garis itu bidang proyeksinya dan proyektor. Nah, proyektornya seperti itu. Jadi kalau titik yang diproyeksikan hasilnya juga titik. Kalau di situ ada titik A, ya berarti hasil proyeksinya titik A. Kalau dia titik C, berarti hasilnya titik C, seperti itu ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di bidang proyeksinya itu terdapat derajat. Sedangkan proyeksi ortogonal itu pasti selalu tegak lurus dengan bidang proyeksinya. Nah, selanjutnya proyeksi ortogonal sebuah garis. Nah, ini sedikit berbeda teman-teman ya. Dari proyeksi ortogonal sebuah titik tadi, bahwa proyeksi ortogonal sebuah garis ini harus sesuai. Kalau tadi kan titik itu satu gitu ya, atau misal ada dua titik ya berarti dua. Kalau ini titik itu, kalau garis ini ya, itu seolah-olah dapat diartikan menghubungkan kedua titik tadi. Nah, ini bahwa garis A ke B gitu kan, titik A ke B itu dibuatkan garis, atau kita sebut saja garis AB ya teman-teman ya. Garis AB ini diproyeksikan menggunakan proyeksi ortogonal menjadi garis AB juga. Cuman di sini kalau kita melihat dari bentuk garisnya sama ya hasil proyeksinya teman-teman ya. Jika posisi garis AB-nya ini sedikit miring ya hasilnya juga miring. Kalau garisnya lurus hasilnya juga lurus. Dan dilihat pada contoh garis AB ini bahwa hasilnya karena garis AB itu miring ke kiri, hasilnya juga garis AB-nya miring ke kiri ya. Di situ dijelaskan bahwa bidang proyeksinya itu selalu tegak lurus ya, dapat dilihat teman-teman ya. Dia selalu tegak lurus dengan proyektornya. Jadi bisa dapat dikatakan dia 90 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke proyeksi ortogonal sebuah bidang. Dapat teman-teman ketahui bahwa bidang itu ada banyak ya, seperti bidang persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, jajar genjang, terus ada segi lima gitu kan. Oke, dan semacamnya gitu. Nah, di sini bahwa proyeksi ortogonal sebuah bidang ini bidang ABCD ya. Nah, kita lihat bahwa ada bidang ABCD. Nah, kita lihat dulu hurufnya ABCD. Itu A ke B kan ke kanan, B ke C ke bawah, C ke D ke kiri, D ke A itu ke atas kan ya. Nah, nanti hasil proyeksinya pun akan sama seperti itu. Dan benar kan bahwa hasil proyeksinya itu juga sama persis bidang ABCD. Nah, di sini seperti proyeksi yang sebelumnya tadi, proyeksi garis dan proyeksi titik, semua hasil proyeksinya itu
diproyeksikan tegak lurus dengan bidang proyeksi ya, teman-teman semua. Lalu lanjut ke proyeksi ortogonal sebuah bangun ruang. Nah, di proyeksi ini sedikit berbeda nih teman-teman. Kalau tadi hasil proyeksinya sama persis. Nah, kalau di sini, tapi sebelum itu teman-teman, kita ketahui bahwa bangun ruang itu apa saja? Ada kubus, balok, ada kerucut, bola, ada limas, dan lain sebagainya. Nah, pada contoh ini kita akan memproyeksikan kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, hasil dari proyeksi itu dapat kita lihat bahwa hasil proyeksinya itu merupakan sebuah bidang. Nah, ternyata bangun ruang itu ketika diproyeksikan akan menghasilkan sebuah bidang ya. Sebuah kubus diproyeksikan menjadi proyeksi ortogonal menjadi sebuah persegi. Dan hasilnya adalah itu bahwa titik AE, BF, CG, dan DH gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita, misal mata kita sedang berada di posisi bidang proyeksi, pasti yang terlihat hanya persegi di pada bagian yang kita lihat kayak seperti ABCD itu ya. Hanya itu yang terlihat. Ya, proyeksi kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman, cukup banyak ya jenis-jenis proyeksi ortogonal ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu mengenai pandangan dan bidang proyeksi. Apa itu pandangan dan bidang proyeksi? Pandangan atau istilah lainnya tampak, yaitu merupakan gambar yang menjelaskan suatu benda yang dilihat secara frontal. Jadi pandangan itu menjelaskan suatu benda yang dilihat secara frontal. Dalam bidang teknik pandangan, suatu benda dikenal sebagai proyeksi. Nah, jadi dalam bidang teknik, istilah pandangan itu dikenal dengan proyeksi. Proyeksi sendiri adalah suatu pandangan yang diangankan akan digambar ke suatu bidang yang dikenal sebagai bidang proyeksi. Nah, lalu apa itu bidang proyeksi? Bidang proyeksi atau dapat disebut juga bidang gambar adalah bidang datar tempat menggambar benda-benda atau penampang-penampang benda dari berbagai benda. Lalu kita masuk ke pandangan dan bidang proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran 1. Apabila bidang proyeksi dibuka, maka pandangan depan tetap. Pandangan samping kanan terletak di sebelah kiri, pandangan samping kiri terletak di sebelah kanan. Pandangan atas terletak di sebelah bawah, pandangan bawah terletak di atas, dan pandangan belakang terletak di sebelah kanan pandangan samping kiri. Nah, dari penjelasan di slide bahwa proyeksi Eropa itu memiliki beberapa macam pandangan. Yang membedakan dari proyeksi yang lainnya mungkin bisa dilihat dari hasil pandangannya. Seperti contoh, pandangan depan tetap, pandangan samping kanan menjadi terletak di sebelah kiri, pandangan samping kiri terletak di sebelah kanan. Hal ini sesuai dengan apa yang kita bahas di proyeksi tadi. Jika teman-teman masih ingat bahwa proyeksi Eropa itu bisa dibilang hasilnya sedikit terbalik ya, karena kuadran 1 ya. Seperti pandangan kiri berada di sebelah kanan,
pandangan kanan dari sebelah kiri, kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya pandangan dan bidang proyeksi Amerika atau proyeksi kuadran 3. Apabila bidang-bidang proyeksi dibuka, pandangan depan akan terletak di depan atau sama ya. Lalu pandangan ke atas terletak di atas. Pandangan samping kanan terletak di kanan, pandangan samping kiri terletak di samping kiri, pandangan bawah terletak di bawah, serta pandangan belakang terletak di sebelah kanan samping kanan. Nah, yang menarik adalah bahwa dibandingkan dengan proyeksi Eropa tadi, proyeksi Amerika ini lebih sesuai hasilnya jika dilihat dari hasil pandangannya. Di proyeksi Eropa tadi, pandangan kiri terletak di sebelah kanan, sedangkan proyeksi Amerika, pandangan kiri terletak di samping kiri, jadi sama ya. Nah, seperti ini kurang lebih pandangan dan bidang proyeksi. Nah, ini bidang proyeksinya ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Untuk kuadran 1 itu letaknya kalau kita buat garis X dan Y terletak di atas garis X dan sebelah kanan garis Y ya. Nah, di gambar sudah dituliskan bahwa proyeksi Eropa bidang depan gitu kan. Posisinya sebelah kanan atas. Lalu untuk proyeksi Amerika terletak di kuadran 3. Nah, proyeksi Amerika ini berarti posisinya di bagian bawah sebelah kiri ya, atau terletak di bawah garis X dan sebelah kiri garis Y. Nah, kita lihat bahwa di situ terdapat bidang horizontal dan bidang vertikal. Di situ juga terdapat besaran sudut bidang horizontal, besaran sudut bidang vertikal ya. Kurang lebih seperti inilah gambaran proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Perbedaannya ada di letak kuadrannya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke simbol proyeksi. Nah, kenapa sih simbol proyeksi ini harus ada atau harus diberikan? Nah, simbol proyeksi ini perlu diberikan untuk membedakan gambar atau proyeksi apabila gambar tersebut terletak di kuadran 1 ataupun gambar tersebut terletak di kuadran 3. Dalam standar ISO atau DIS 128 telah ditetapkan bahwa cara kedua proyeksi boleh dipergunakan. Nah, jadi cara proyeksi Eropa, cara proyeksi Amerika itu boleh digunakan berdasarkan standar ISO atau DIS 128. Nah, untuk keseragaman ISO, gambar atau objek sebaiknya digambar menurut proyeksi sudut pertama atau kuadran 1. Dikenal sebagai proyeksi Eropa. Nah, jadi untuk menyeragamkan ISO, maka disarankan untuk menggambar menurut proyeksi Eropa. Walaupun proyeksi Amerika itu tetap diperbolehkan. Dalam satu buah gambar tidak diperkenankan terdapat gambar dengan menggunakan kedua gambar proyeksi secara bersamaan. Nah, kalau di logika saja mungkin sedikit sulit juga ya menggambar dengan dua proyeksi ya. Maka dalam sebuah gambar tidak diperkenankan dengan dua gambar proyeksi ya. Simbol proyeksi ditempatkan di sisi kanan bawah kertas gambar etiket. Nah, biasanya kita bikin etiket, lalu letaknya simbol proyeksi dicantumkan di situ. Simbol atau lambang proyeksi tersebut adalah sebuah kerucut yang terpancung. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke simbol proyeksi tadi, simbol proyeksi itu merupakan simbol atau gambar kerucut yang terpancung. Ada lingkaran dan ada jajar genjang tadi ya. Kalau kita bayangkan atau kita angan-angankan, kita pikirkan bahwa kerucut kalau posisi tidur dari samping, kerucut itu posisi bentuknya memang jajar genjang ya. Kalau untuk posisi atas atau bawahnya pasti lingkaran. Nah, di sini kita lihat dulu proyeksi Eropa atau kuadran 1.
Simbol dari proyeksi Eropa ini, pandangan kiri diletakkan di sebelah kanan dari gambar tampak depan. Nah, jadi posisi simbol ini sudah seperti menentukan ya sebenarnya. Pandangan kiri diletakkan di sebelah kanan dari gambar tampak depan. Nah, simbol proyeksi Eropa ini itu merupakan tampak depannya. Jadi kalau pandangan kiri diletakkan di sebelah kanan, berarti kita lihat bahwa tampak depannya itu jajar genjang. Nah, jajar genjang yang ada di sebelah kiri yang kita lihat itu merupakan lingkaran yang di sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu ya. Begitu juga dengan proyeksi Eropa, begitu juga dengan proyeksi Amerika ya teman-teman ya. Proyeksi Amerika atau kuadran 3 ini sama bentuknya. Yang membedakan adalah pandangan kiri diletakkan di sebelah kiri dari gambar tampak depan. Jadi sesuai ya teman-teman. Kalau kita lihat dari kerucut tidur yang terpancung itu, bahwa posisi tampak depan jajar genjang itu di sebelah kirinya lingkaran ya. Nah, itu bentuknya seperti lingkaran yang itu teman-teman. Persis seperti itu. Jadi sesuai. Kalau dari depannya dia di kiri, maka memang di kiri. Kalau dia di kanan, itu di kanan. Berbeda dengan Eropa tadi. Kalau Eropa, di kiri itu menjadi kanan. Dan kanan menjadi kiri. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke pandangan proyeksi kuadran 1. Proyeksi Eropa atau kuadran 1. Dijelaskan bahwa benda yang diletakkan di kuadran 1 kemudian diproyeksikan pada bidang-bidang belakang menurut pandangan A, B, dan C. Pandangan A diproyeksikan pada bidang belakang sehingga menghasilkan pandangan depan. Sedangkan pandangan B diproyeksikan pada bidang bawah menghasilkan pandangan atas. Dan pandangan C diproyeksikan pada bidang samping kiri menghasilkan pandangan samping kanan. Sesuai dengan pembahasan awal tadi bahwa proyeksi Eropa itu dijelaskannya bahwa berkebalikannya. Bidang belakang menghasilkan pandangan depan, bidang bawah menghasilkan pandangan atas, bidang samping kiri menghasilkan samping kanan. Nah, dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini bahwa pada pandangan samping C, pandangan samping C, hasil pandangannya itu merupakan bagian kiri gambar ya kan. Dan pandangan depan A itu bagian depan. Nah, pandangan atas itu merupakan bagian bawah. Lalu selanjutnya ke pandangan proyeksi kuadran 3, proyeksi Amerika. Pada tiap-tiap bidang proyeksi akan tampak gambar pandangan dari benda menurut arah pandangan yang ditunjukkan oleh arah panah. Jadi sesuai sama arah panahnya. Pandangan A diproyeksikan pada bidang depan, akan menghasilkan pandangan depan. Pandangan B diproyeksikan pada bidang atas, menghasilkan pandangan atas. Dan pandangan C diproyeksikan pada bidang samping kiri, menghasilkan pandangan samping kiri. Nah, masih tetap konsisten bahwa proyeksi Amerika ini sesuai dari apa yang diproyeksikan dan menghasilkan hasil proyeksi yang sama juga. Nah, dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini bahwa pandangan atas B memang merupakan pandangan atas, sedangkan pandangan depan memang merupakan pandangan depan, dan pandangan samping C juga merupakan pandangan samping C. Jadi sesuai, tidak ada yang berkebalikan kayak proyeksi Eropa. Kita masuk ke penyajian gambar proyeksi kuadran 1 Eropa. Nah, dari sini kita lihat bahwa simbol proyeksinya merupakan simbol proyeksi Eropa, di mana pandangan depan dan pandangan kirinya berada di sebelah kanan. Nah, kita lihat dari
objek berupa gambar mobil. Di sini kita ketahui bahwa front view A itu merupakan pandangan depan dari mobil. Nah, berarti jika kata kuncinya proyeksi Eropa itu merupakan kebalikan, maka hasil proyeksinya itu posisi depan itu berarti sebelah kiri mobil ya. Nah, seharusnya pandangan kanan itu merupakan bagian depan, tetapi karena ini merupakan proyeksi Eropa, jadi pandangan kanan itu merupakan bagian belakang mobil. Begitupun sebaliknya, pandangan kiri merupakan bagian depan mobil karena proyeksi Eropa tersebut. Nah, begitupun dilihat dari pandangan atas dan bawahnya. Juga kebalikan juga, bahwa kalau pandangan atas dari proyeksi Eropa itu dengan objek mobil ini, bahwa pandangan atasnya itu merupakan atas dari mobil, top of car gitu kan. Sedangkan pandangan bawah itu merupakan bawah dari mobil. Tetapi untuk posisi penggambarannya itu posisi pandangan bawah digambarkan di atas dan posisi pandangan atas digambarkan di bawah. Nah, ini merupakan hasil proyeksi dari kuadran 1. Kita masuk ke penyajian gambar proyeksi kuadran 3 atau Amerika. Dari simbol proyeksi tersebut kita ketahui bahwa lingkaran itu merupakan pandangan sebelah kiri, sehingga posisi tetap berada di sebelah kiri, jadi merupakan proyeksi kuadran 3. Nah, dari sebuah mobil dengan asumsi bahwa bagian kiri mobil itu merupakan pandangan depan, kita lihat ini memang sesuai, beda dengan proyeksi Eropa tadi ya. Proyeksi Amerika itu sesuai bahwa jika pandangan sebelah kirinya itu merupakan depan mobil, maka hasil proyeksinya memang bagian depan mobil. Dan untuk bagian kanan proyeksi objek mobil ini merupakan bagian belakang mobil, maka bahwa benar bagian hasil proyeksi pandangan kanannya memang bagian belakang mobil. Nah, untuk bagian atas dan bawah ini memang benar sesuai, penulisan pandangan atas berada di atas dan hasil pandangannya itu merupakan bagian atas dari mobil. Dan bagian bawah merupakan pandangan bawah dari mobil, dan ditulisnya pun di bawah. Nah, proyeksi Amerika ini merupakan proyeksi yang lebih mudah bacaannya daripada proyeksi Amerika karena sesuai dengan apa yang sebenarnya gitu. Nah, jika kita bandingkan antara penyajian gambar proyeksi Eropa dan Amerika, terdapat beberapa perbedaan. Bahwa jika di proyeksi Eropa itu berkebalikan, untuk di proyeksi Amerika sama. Maka dari itu, jika kita bandingkan hasil penyajian gambar proyeksi kedua proyeksi ini, memang amat sangat berbeda ya. Cuman kalau yang lebih mudah memang proyeksi Amerika. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat soal bahwa tugasnya itu membuat gambar, buatlah gambar semua pandangan dengan metode proyeksi Eropa dari gambar di bawah ini. Nah, jadi gambar di bawah ini, oke. Ingat ya teman-teman bahwa proyeksi Eropa itu berkebalikan. Oke, langsung saja kita coba jawab bareng-bareng bagaimana hasilnya. Tapi coba teman-teman jawab dulu sebentar salah satu pandangan hasil proyeksi Eropa ini. Untuk pandangan kanan seperti apa? Nanti kita cocokkan dengan jawabannya ya. Oke. Jika sudah, kita coba periksa. Nah, seperti ini hasil proyeksi Eropa dari gambar tadi ya.
Dan ingat bahwa proyeksi Eropa itu terbalik dan dibuktikan dengan jawaban dari soal ini tadi ya, bahwa pandangan bawah itu berada di atas. Pandangan depan tetap, tapi pandangan bawah berada di atas. Sedangkan pandangan atas berada di bawah. Nah, begitupun pandangan sebelah kanan. Pandangan sebelah kanan itu merupakan hasil dari sebelah kiri benda, dan pandangan sebelah kiri merupakan hasil dari sebelah kanan benda. Sedangkan pandangan belakang itu sama. Nah, semakin jelas kan bahwa proyeksi Eropa itu seperti apa. Semoga dari contoh soal ini semua jadi memahami ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu membuat gambar proyeksi Eropa. Buatlah gambar semua pandangan dengan metode proyeksi Amerika dari gambar di bawah ini. Ya, proyeksi Amerika ya teman-teman ya. Proyeksi Amerika di bawah ini. Nah, gambarnya itu sama. Nah, ini lebih mudah proyeksi Amerika kan. Coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu satu hasil pandangan dari proyeksi Amerika. Lebih mudah itu yang pandangan sebelah kiri teman-teman. Kanan juga mudah sih. Oke, jika sudah, kita masuk ke jawabannya. Nah, di sini kita lihat bahwa pandangan depan tetap sama. Nah, pandangan atas itu sesuai. Ditaruhnya di atas, diletakkannya di atas. Dan pandangan bawah, diletakkannya di bawah. Oke. Dan pun hasilnya pun juga sama, bahwa pandangan atas itu merupakan hasil dari bagian atas gambar. Dan bawah juga sama. Untuk pandangan kirinya, sama juga teman-teman. Pandangan kiri dan pandangan kanan itu merupakan hasil yang sama, dan pandangan belakang juga sama ya. Oke, jadi dari contoh soal ini semoga kita semua dapat mengetahui bagaimana proyeksi Amerika tersebut. Oke, selanjutnya kita latihan soal ya. Saya minta teman-teman semua buat gambar proyeksi dari objek di bawah. Jadi buatlah gambar proyeksi dari objek di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut. A, proyeksi Eropa, dan B, proyeksi Amerika. Nah, dari satu gambar, coba teman-teman semua buat proyeksi Eropanya seperti apa dan proyeksi Amerikanya seperti apa. Oke, dari gambar itu ya teman-teman. Ya, sebagai latihan kita semua bahwa untuk melatih ketajaman pemikiran kita, bahwa kita perlu menjawab soal-soal latihan seperti ini. Oke, baik. Jika sudah, kalian bisa kerjakan, bisa screenshot ini atau di pause juga bisa. Oke. Nah, ini jika teman-teman butuh materi atau sumber-sumber dari materi yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman bisa lihat di beberapa website yang sudah saya lampirkan. Saya mengambil dari 8 sumber, teman-teman bisa pilih yang mana untuk belajar atau semuanya bisa diambil sumbernya. Yang jelas bagaimanapun sumbernya, prinsipnya tetap sama, bahwa proyeksi Eropa itu terletak di kuadran 1 dan proyeksi Amerika terletak di kuadran 3. Nah, bahwa untuk simbol pun sama. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Simbol proyeksi Eropa dan Amerika. Kayaknya mudah, tapi mengecoh seperti itu. Oke. Sudah teman-teman cek semua di referensi dan sumber yang saya ambilkan ini. Nah, oke, cukup sekian materi tentang proyeksi ortogonal kali ini. Semoga dapat manfaat dan rekan-rekan semua menjadi paham ya. Karena ini baru satu proyeksi ortogonal, masih banyak macam-macam proyeksi yang lainnya.
proyeksi Eropa, proyeksi Amerika itu hanya sebagian kecil. Jadi semoga dengan penjelasan ini tadi teman-teman jadi paham. Kuncinya adalah bagaimana kita sering melakukan latihan mengerjakan soal dan selalu teliti serta hati-hati dalam mengerjakan. Ya, baik, itu aja dari saya teman-teman. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menyaksikan, mau mencermati apa yang saya pelajari dari awal sampai akhir. Oke, cukup sekian. Saya akhiri aja. Terima kasih. Semoga kita bertemu dengan materi-materi selanjutnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman ya. Oke, thank you.